Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang ruang vektor pada mata kuliah aljabar linier maupun matriks dan ruang vektor. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas subbab mengenai ruang N Euclid. Langsung saja kita masuk ke materinya. Apa sih sebenarnya ruang N Euclid itu? Nah, di sini dijelaskan bahwa orang yang pertama kali mempelajari vektor-vektor di Rn adalah Euclid. Sehingga vektor-vektor yang berada di ruang Rn dikenal sebagai vektor Euclid. Sedangkan ruang vektornya dinamakan dengan ruang N Euclid. Sebelumnya sudah kita bahas materi tentang vektor di R2 dan R3. Kalau R2 berarti elemennya ada 2, R3 elemennya ada 3. Nah, sekarang bagaimana kalau kita generalkan gitu ya. Untuk R4, misalkan R4 berarti nanti elemennya ada 4, R5 elemennya ada 5, R6 elemennya ada 6, dan seterusnya sampai nanti Rn. Berarti nanti elemennya ada sebanyak N. Nah, orang yang pertama kali mempelajari vektor di Rn tadi adalah Euclid, ya. Maka nanti kita kenal sebagai ruang vektor di N Euclid. Pertanyaan berikutnya, bagaimana kita mendefinisikan penjumlahan, terus perkalian, lalu norm fungsi, lalu misalkan nanti sudut, jarak 2 titik gitu ya untuk ruang N Euclid. Jadi yang kita generalkan untuk vektor yang elemennya ada N. Nah, operasi-operasi vektor di R4 dan seterusnya masih sama seperti pada vektor-vektor di R2 dan R3. Jadi sebenarnya hampir sama nanti untuk di R2 dan R3, untuk R4 dan seterusnya. Tadi cuma kita kembangkan saja, kita generalkan ke bentuk Rn. Berikut operasi-operasi standar pada ruang vektor Euclid. Misalkan vektor U, elemennya U1, U2, U3 sampai Qn, dan vektor W, W1, W2, W3 sampai Wn adalah vektor di Rn. Maka didefinisikan yang pertama penjumlahan, vektor U plus vektor W sama dengan U1 plus W1, U2 plus W2, U3 plus W3, dan seterusnya sampai UN plus Wn. Ya, jadi kita generalkan dari U2 dan R2 dan R3 yang sudah pernah kita pelajari. Kalau R2 dulu kan cuma sampai sini ya. R3 sampai U2 plus W3. Berarti nanti kalau R4 dan seterusnya ya kita generalkan saja sampai di sini UN plus WN. Selanjutnya ada perkalian dengan skalar. K adalah konstanta sembarang. Maka K kali vektor U sama dengan KU1, KU2, KU3, dan seterusnya sampai KUN. Gitu ya. Jadi tinggal setiap elemennya kita kali dengan K. Sekarang hasil kali titik. Nah, kemarin kita kenal ya, di vektor R2 dan R3 itu ada hasil kali titik dan hasil kali silang. Nah, ini definisi untuk hasil kali titik. U kali W, vektor U kali vektor W sama dengan U1 kali W1 ditambah U2 kali W2 ditambah dan seterusnya sampai UN plus WN. Jadi setiap elemennya, elemen pertama dikali dengan elemen pertama, elemen kedua dikali dengan elemen kedua, elemen ketiga dikali dengan elemen ketiga. Terus nanti dijumlahkan. Sekarang panjang vektor. Norm U itu didefinisikan sebagai U dot U. Nah, U dot U dipangkatkan setengah atau di akar. U dot U berarti ya tinggal U1 kali U1 gitu kan. Atau U1 kuadrat ditambah U2 kuadrat, U3 kuadrat, dan seterusnya sampai UN kuadrat. Ini panjang vektor. Lalu jarak 2 titik. Jarak 2 titik didefinisikan sebagai norm dari U min W. Ya. Norm dari U min W. Yaitu U min W dot U min W. Jadi vektor U min W dikali U min W. Pangkatkan setengah atau di akar. Maka kita peroleh
Rumus jarak 2 titik U1 min W1 kuadrat ditambah U2 min W2 kuadrat ditambah U3 min W3 kuadrat dan seterusnya sampai UN min WN kuadrat. Berikut kita jelaskan contohnya. Diberikan vektor U itu min 1, 3, 5, 7 dan vektor V 5, min 4, 7, 0 di dalam R4 ya, R4. Maka elemen-elemennya sini semuanya ada 4. Oke, coba sekarang kita akan cari gitu ya. Kita akan cari berdasarkan sifat-sifat kita tadi. Yang pertama itu penjumlahan. Oke, pertama penjumlahan. Misalnya kita akan mencari vektor U plus vektor V ya. Nah, maka berdasarkan definisinya tadi, kalau kita jumlahkan elemennya seletaknya. Min 1 ditambah 5, lalu 3 ditambah min 4, lalu 5 ditambah 7, lalu 7 ditambah 0. Oke, maka hasilnya sama dengan ini 4, lalu ini min 1, ini 12, ini 7. Oke, diperoleh ya. 4, min 1, 12, 7. Jadi penjumlahan nanti mau R4, R5, R6, dan seterusnya itu tinggal kita jumlahkan saja dengan elemen yang seletaknya. Oke, yang kedua tadi contoh dikalikan dengan skalar ya. Kita cari aja misalkan 3 kali vektor U gitu ya. 3 kali vektor U berarti setiap elemen dari U kita kalikan 3. 3 dikali min 1 ditambah, koma, 3 dikali 3, 3 dikali 5, lalu yang terakhir 3 dikali 7. Nah, maka sama aja diperoleh min 3, 9, 15, dan 21. Ya, jadi tinggal setiap elemen yang seletaknya atau setiap elemen yang ada di vektor itu kita kalikan dengan konstantanya. Diperoleh min 3, 9, 15, 21. Lalu yang ketiga tadi perkalian ya, perkalian titik. Nah, perkalian titik U dikali dengan V. Nah, definisinya tadi setiap elemen seletak dikali terus dijumlahkan. Maka kita peroleh min 1 dikalikan 5 ditambah 3 dikali dengan min 4 ditambah 5 kali 7 ditambah 7 kali 0. Kita peroleh min 5 min 12 plus 35 plus 0. Ya, maka dia jadi 18 ya. Ini min 17 ditambah 35. Positif 18. Oke, seperti itu. Sekarang yang keempat. Yang keempat tadi ada norm atau panjang ya. Norm vektor atau panjang. Misalkan kita cari saja panjang dari vektor U ya. Jadi rumusnya akar setiap elemennya dikuadratkan. Min 1 kuadrat ditambah 3 kuadrat ditambah 5 kuadrat ditambah 7 kuadrat. Maka ini hasilnya sama aja akar dari 1 ditambah 9 ditambah 25 ditambah 49. Sama dengan akar 10 ditambah 25, 35. Ya, 35 ditambah 49 sama dengan 84. Oke, yang kelima. Yang kelima tadi itu ada jarak 2 titik ya. Jarak antara vektor U ya dan vektor V. Nah, rumusnya tadi tinggal norm dari U min V. Nah, maka kita cari dulu U min V-nya. U min V itu min 1 dikurangi 5 min 6
lalu 3 dikurangi min 4 berarti 7, lalu 5 dikurangi 7 min 2, 7 kurangi 0, 7. Nah, kita peroleh ya, U min V kita, yaitu min 6, 7, min 2, dan 7, terakhir 7. Nah, selanjutnya tinggal kita cari normnya ya, untuk mencari jarak tadi, norm dari U min V. Nah, tinggal akar dari setiap elemennya dikuadratkan. 36 ditambah 49 ditambah 4 ditambah 49. Menjadi 40 tambah 49 tambah 49. Berarti sama dengan 138. Oke, boleh ya. Tuh, operasi-operasi di R4. Jadi nanti digeneralkan saja, kalian sudah kenal di R2 dan R3. Digeneralkan untuk dapat R4, R5, dan seterusnya. Oke, selanjutnya kita masuk ke teorema. Misalkan vektor U, yaitu U1, U2 sampai UN, dan vektor V, V1, V2 sampai Vn, dan W, W1, W2 sampai Wn, adalah vektor-vektor di Rn. Dan K dan L adalah skalar. Jadi kita punya U, V, dan W itu vektor di Rn. K dan L itu skalar. Maka selanjutnya, teorema yang pertama. U plus V sama dengan V plus U. U plus V sama dengan V plus U. U plus V plus W kita kerjakan dulu, akan sama dengan U plus V dikerjakan dulu, baru di plus dengan W. Sekarang 0 plus U itu sama dengan U plus 0 sama dengan U. Yang keempat, U ditambah min U itu sama dengan 0, yakni U min U sama dengan 0. Yang kelima, K kali LU sama dengan K dan L kita kali dulu, baru kita kalikan dengan U. Yang keenam, K kali U plus V sama dengan KU plus KV. Yang ketujuh, K plus L kali U, ini distributif, sama dengan KU dikali ditambah dengan LU. Yang kedelapan, 1 kali U sama dengan U. Ini ya, jadi semua vektor di Rn gitu ya, mau dia R2, R3, R4, R5, R6 sampai Rn, dia pasti memenuhi teorema ini. Oke. Pembuktiannya sebenarnya sederhana ya, pembuktiannya sederhana, pembuktiannya gampang. Nah, sekarang saya kasih satu contoh saja untuk pembuktian nomor 1. Nomor yang lainnya nanti dapat digunakan untuk latihan. Pertama, kita mau menunjukkan U plus V sama dengan V plus U ya. Sekarang kita cari dulu U plus V. U plus V. Itu kan sama dengan, tadi berdasar definisi aja ditambahkan ya kan. U1 plus V1, U2 plus V2, U3 plus V3, dan seterusnya gitu ya. Dan seterusnya sampai nanti ada UN plus Vn. Nah, kan seperti ini. Nah, selanjutnya kita punya sifat ya komutatif ya di bilangan real, bahwa A plus B itu sama dengan B plus A. Jadi ini kan sebenarnya U1, U2, V1, V2, dan seterusnya sampai UN, Vn itu semuanya bilangan real. Nah, kita udah punya sifat di bilangan real A tambah B itu sama dengan B ditambah A. Nah, maka dengan sifat bilangan real tadi, ini bisa kita balik gitu ya. Ini bisa kita balik, jadi V1 plus U1, ini V2 plus U2, ini V3 plus U3, dan seterusnya, sampai nanti ini Vn ditambah dengan Un. Ini ya tadi alasannya karena setiap elemen kita U dan V itu elemen bilangan real. Ya udah, ini berarti kan sudah definisi dari V plus U karena V-nya di depan. V plus U. Seperti itu. Oke, satu lagi deh contohnya. Kita berikan contoh yang 5 ya.
KLU sama dengan KL dikali U. Nah, sekarang kita punya K dikali LU ya, LU. Nah, berarti yang dikerjakan apa? K dikali dulu dengan L itu dikalikan dengan U dulu gitu ya. Maka ini K kali. Nah, L dikali dengan U, itu setiap elemen dari U dikalikan dengan L. Berarti LU1, LU2, LU3, dan seterusnya sampai L kali UN. Gitu. Lalu ini dikalikan dengan konstanta lagi K, maka setiap elemen kita kali dengan K. Ini jadi KLU1, ini jadi KL2, ini ini kurang U ya. U2, KLU3, dan seterusnya sampai KLUN. Nah, sekarang ini kan semuanya bilangan real kali bilangan real itu bilangan real juga ya. Maka ini sebenarnya bisa kita satukan kan. Ini kan suatu konstanta baru ya kan. Ini suatu konstanta baru. Ini suatu konstanta baru. Ini juga suatu konstanta baru. Ya udah, ini berarti suatu konstanta. Maka bisa kita gunakan sifat yang perkalian tadi, konstantanya bisa kita keluarkan. Maka ini bisa kita peroleh sama dengan KL ya kan. KL dikali dengan U1, U2, U3, dan seterusnya sampai UN. Sama dengan KL, ya udah ini kan definisi dari U ya, ini dikurung, ini dikali dengan U. Oke, nah buktinya seperti ini. Oke, nanti bukti yang lain bisa dicoba. Oke, ya, jadi kita hari ini sudah belajar tentang vektor N Euclid. Vektor N Euclid itu sebenarnya sederhana saja, tinggal kita generalkan. Dari kemarin kita punya R2, R3, gitu ya, itu digeneralkan ke bentuk R4, R5, sampai Rn itu kita namakan sebagai ruang vektor N Euclid. Berikutnya nanti akan kita bahas ruang vektor secara umum itu seperti apa. Sekian pembahasan kita kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.